Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya Mas Dwi. Jadi walaupun ini rekan-rekan Ya, belum bergabung, tapi masih bisa disaksikan nanti lewat YouTube gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Mas Dwi ini oh ya, boleh. Iya, ya, yang belum kenal Mas Dwi mungkin bisa saya perkenalkan sekilas ya, bahwasanya beliau sehari-harinya memang seorang pegawai negeri di RRI dan juga sempat merangkap dosen juga, kemudian sudah lama menjadi praktisi energi terutama Reiki, Prana Sakti dan berbagai macam lainnya. Nah, kemudian yang ingin kita bahas untuk kesempatan malam hari ini adalah tentang Reiki. Tentang Reiki, apakah itu Reiki sebenarnya, karena Mas Dwi ini juga ahli bahasa Jepang juga, dan konon katanya Reiki ini adalah dari bahasa Jepang. Monggo Mas Dwi, dari asal katanya dulu mungkin bisa dijelaskan apa itu Reiki, Mas. Iya, jadi ini ya teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan kita saat ini ya, sama Mas Witongo. Jadi sebenarnya Reiki itu adalah Rei itu kan artinya zero ya, zero dalam bahasa Jepang itu kan Rei, jadi zero mind itu dikoneksikan bahwasanya hubungan manusia dengan Tuhan itu begitu akrabnya. Jadi energi zero itu mampu menghasilkan sesuatu yang sangat kalau di bahasa Jawa itu mukjizat ya, mukjizat. Kalau tepatnya lagi suatu energi yang luar biasa. Jadi kosong tapi isi tapi kosong gitu kan. Jadi kalau paranormal lihat itu, ini bukan ilmu apa ini itu kan gitu. Nagi sendiri itu kan berasal kata Jepang, itu kan energi ya. Jadi energi itu ada dua sumber itu Mas. Iya. Mas, energi itu ada yang diolah, jadi dia mengeluarkan energi. Ada yang memang dari keaktifan bioenergi di setiap orang atau masing-masing individu itu berbeda-beda. Jadi pengertian energi adalah energi universal kalau diterjemahkan secara harafiah. Seperti itu Mas Witongo. Oh ya, terima kasih. Jadi Rei itu sebenarnya kosong, tapi kalau misalkan diterjemahkan dalam arti yang istilahnya adalah energi universal. Nah, kemudian apakah Reiki ini bisa dimiliki oleh setiap orang, ataukah orang yang harus mempunyai laku ritual tertentu, Mas, Reiki? Nah, kalau menurut foundernya sendiri ya, Pak Mikao Usui ya, Pak Mikao Usui itu menjelaskan bahwasanya setiap individu, berarti setiap living thing atau makhluk hidup yang sudah hidup, maksudnya dia bisa bernafas, ya ini itu menghasilkan suatu energi. Hanya saja tidak semua orang itu bisa mengaksesnya itu. Jadi melalui latihan khusus ya, atau ritual. Nah, di sini ritual adalah mengosongkan pikiran, dan itu ada tata caranya gitu. Kalau menurut Pak Usui ya, Pak Usui sendiri, dan itu dia sendiri juga melakukan ritual selama 21 hari itu di rumah di Mountain Kuruna ya. Terus kemudian dia have accident, terus kemudian dia bisa membuka mata batinnya dan mengetahui banyak hal. Nah, setelah dia mengetahui banyak hal itu, dia mulai menemukan sebuah teknik-teknik khusus, dan ternyata energi itu bisa di-sharingkan ke semua orang yang notabene itu tidak mengenal energi sama sekali. Nah, itu jasa beliau yang menemukan teknik khusus yang bisa dibagikan ke semua orang. Seperti itu. Oh iya. Jadi
hampir setiap orang ini punya energi, tetapi harus diaktifkan dulu untuk mengakses energi universal, untuk energi universal Reiki ini Mas ya. Oke, untuk ini, untuk manfaat-manfaatnya apa saja Mas kira-kira? Apakah bisa menyembuhkan penyakit saja ataukah ada manfaat yang lain untuk Reiki? Iya, jadi begini, kalau menurut Pak Mikao itu sebenarnya awal mulanya sebetulnya adalah sebuah metode itu yang digunakan untuk mendekatkan kita dengan Sang Khalid ya. Jadi mendekatkan kita dengan Sang Maha Kuasa. Jadi metode itu sebetulnya dipergunakan untuk pendekatan diri kita dan ke Tuhan itu lebih intensif dan lebih dekat lagi. Jadi Pak Mikao Usui itu mencari pencarian ya, cinta ya istilahnya ya. Jadi kalau seseorang itu dicintai oleh Sang Khalid gitu, maka segala sesuatu itu akan terjadi begitu menakjubkan gitu, seperti itu. Nah, itu bisa digunakan untuk berbagai macam, tidak hanya penyembuhan, itu bisa untuk mengaktifkan indera keenam, ya, bisa untuk mendeteksi, bisa untuk menarik kemakmuran. Itu banyak hal yang apa? Yang kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya gitu, contoh. Oh gitu. Jadi awal mula memang energi yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Tuhan, tapi ternyata ada manfaat yang lain, yaitu bisa untuk penyembuhan dan bahkan bisa mengaktifkan indera keenam gitu Mas ya. Ya, oke. Nah, apakah Reiki ini ya. Itu iya. Ya. Apakah Reiki ini Mikao Usui ini kan ini ya, insya Allah mungkin agamanya non Muslim gitu ya. Nah, kita yang Muslim ini mungkin ada pertanyaan biasanya teman-teman ini apakah bertentangan dengan agama Islam atau Kristen atau selain agamanya Mikao Usui ini, apakah ada pertentangan gitu Mas? Biasanya ada pertanyaan seperti itu.